Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sebelum memasuki race day kedua, persaingan kembali ketat di klasemen sementara sampai babak ke-8 tadi malam. Carlsen tertahan imbang oleh Shams Shaklan. Mamedyarov memetik kemenangan penting versus Praggnanandhaa, membuat dia bersanding dengan Carlsen di puncak klasemen untuk sementara dengan perolehan 5,5 poin dengan poin yang sama. Begitu juga dengan Anish Giri kawan, posisinya naik ke posisi ketiga setelah mengalahkan Andrei Esipenko tadi malam. Dan juga sudah terlihat kawan, Daniil Dubov di arena tadi malam main remis melawan Jan-Krzysztof Duda. Untuk pagi ini yang akan kita ulas terlebih dahulu adalah gamenya Andrei Esipenko versus Anish Giri, dan langsung kita ke atas papan. Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu bahwa Andrei Esipenko di edisi sebelumnya bermain cukup bagus kawan. Di akhir turnamen dia menempati posisi ketiga di bawah Anish Giri, dan juaranya saat itu adalah Jordan Van Forest, mengalahkan Anish Giri dalam babak tiebreaks karena perolehan poin mereka sama di akhir klasemen. Oke, Andrei Esipenko bermain sebagai putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion E5, kuda F3, kuda C6, dan gajah C4. Kita temui pembukaan Italia atau Italian game. Dan di sini Anish Giri memilih pertahanan dua kuda, kuda F6. Pada posisi ini di video-video sebelumnya sudah saya sering tunjukkan variasi yang bisa dipilih oleh putih kawan. Apakah ingin bermain dengan flat lever attack, nanti bisa dibalas dengan pion D5. Andrei Esipenko memilih langkah yang paling banyak dimainkan dengan pion D3. Gajah C5, permainan bertransposisi ke bentuk Giojo Pianissimo. Sekarang pion C3. Memainkan pion C3 ini banyak sekali tujuannya kawan. Selain untuk mendukung pion pusatnya atau membuka diagonal petak terang bagi langkah-langkah menteri, atau gajah ditarik mundur ke peta ini bisa jadi, atau juga persiapan pion B4 nanti mengancam gajah. Dan pada posisi ini jika kalian salah mengantisipasi langkah pion C3, terburu-buru untuk mengejar gajah ini dengan kuda di peta A5, putih akan pukul pion atau mengorbankan gajahnya kawan, pukul pion F7. Setelah dipukul balik, putih akan menyerang dengan pion B4 menggarpu kedua perwira kalian. Jadi hati-hati kawan pada posisi seperti ini. Di sini Anish Giri terlebih dahulu untuk rokade pendek. Dibalas juga rokade pendek oleh Esipenko. Selanjutnya pion D5. Pion D6 merupakan pilihan utama kawan. Settingan yang kalem dari hitam juga. Tapi Anish Giri bermain cukup agresif langsung dengan pion D5. Pion E pukul pion D5. Dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya beteng E1 memberikan pressure bagi kuda di sini. Diantisipasi dengan langkah gajah G4 mengepin kuda agar kuda putih tidak bisa pukul pionnya. Di sini Esipenko melanjutkan pengembangan kuda B ke D2 dibalas dengan langkah kuda ke B6 mengancam gajah terang putih. Dibalas oleh putih juga dengan langkah pion H3, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Terlebih dahulu gajah ini mundur ke H5, selanjutnya gajah putih juga mundur ke B3. Dan setelah ditinggal oleh gajahnya kawan, pion ini tidak ada yang menjaga. Anish Giri mengambil pion D3, Esipenko juga mengambil pion yang ada di peta E5. Sama-sama kawan menantang pertukaran menteri. Kuda ancam menteri hitam, gajah mengancam menteri putih. Anish Giri menolak pertukaran menteri, dia menggeser menterinya ke F5, memberikan pressure bagi kuda di peta E5 ini juga mengincar pion F2 dengan dukungan gajah. Di sini kawan ada pilihan bagi putih, apakah ingin menggarpu kedua perwira hitam ini? Tentu ini adalah keputusan blunder kawan, karena menteri akan bisa pukul pion F2 skak. Setelah raja bergeser, menteri akan bergerak ke peta ini, pukul pion dan skak mat. Mungkin bisa diantisipasi dengan langkah kuda ke peta F3. Jika menteri ambil pion ini masih bisa ditutup oleh kuda, mungkin gajah selanjutnya bergerak ke peta D6, memberikan dukungan bagi menteri ancaman skakmat. Bisa diantisipasi dengan kuda ke peta F1, tapi tetap saja kawan, dengan posisi seperti ini tidak akan membuat nyaman bagi putih. Sangat terbuka posisi raja putih ini, dan beberapa perwira putih lainnya pun masih stuck di posisinya kawan. Sedangkan posisi perwira-perwira hitam jauh lebih aktif daripada putih. Oke, kita kembali ke permainan aslinya kawan. Saat menteri hitam ini bergerak ke F5,
SC Pingko melanjutkan dengan langkah kuda mundur ke F3 untuk mengantisipasi menteri pukul pionnya. Barulah kemudian pion G4 bisa dimainkan oleh putih. Di sini mungkin langkah yang wajar bagi hitam adalah menarik mundur kawan gajahnya ke petak G6 menghindari garbuan, tapi tidak dengan Anishigiri. Dia membuat langkah pengorbanan gajah bertukar dengan pion nantinya. Terlebih dahulu beteng F digeser ke E8 menantang pertukaran beteng. Tantangan ditolak, SC Pingko lebih memilih pion G4 dan Anishigiri melanjutkan rencananya mengorbankan gajahnya dipukul balik dan dipukul balik seperti ini raja ke H1. Anishigiri melanjutkan langkah pengorbanan kembali dengan kuda ke E5. Kuda ini gratis, bisa kalian pukul menggunakan beteng atau menggunakan kuda, bisa kalian lakukan kawan untuk menang 2 perwira. Tapi SC Pingko menolak pengorbanan hitam kali ini, melangkah kuda ke H2, mengancam menteri atau menantang pertukaran. Jika kawan pada posisi ini kalian ambil kuda ini menggunakan kuda, dan jika dipukul balik oleh beteng hitam, kalian mendapatkan menteri. Tapi masalahnya di sini kawan, saat kalian pukul menggunakan kuda atau beteng dan kalian unggul 2 perwira, masalahnya akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk mendapatkan remis jika hitam mau. Menteri ke H3 skak, raja harus bergeser ke lajur G, menteri ke petak G3 skak. Pion tidak bisa pukul menteri karena posisinya kena pin. Jika raja bergeser ke peta ini skak mat, jadi raja harus bergeser kembali ke H3 dan seterusnya kawan, akan terjadi remis seperti ini. Jadi saat ditawari kuda gratis di peta E5 ini karena merasa pegang putih dan sudah unggul 1 perwira, walaupun posisi rajanya sangat terbuka, mungkin SC Pingko berharap bisa melakukan serangan balik. Dia melangkah kuda ke H2 mengancam menteri, menantang pertukaran. Tantangan ditolak, menteri mundur ke G6, diserang lagi oleh gajah di C2, ditutup oleh kuda, dan di sini gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri, kuda lompat ke peta F3. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-20 ini. Ada satu game terdahulu kawan, pada tahun 2016 dia melangkah kuda ke peta B3, permainan berakhir remis, tapi SC Pingko lebih memilih kuda ke F3. Dan di sini langkah terbaik adalah bertukar menteri. Menteri pukul menteri. Jika kalian mendahulukan beteng pukul beteng, masih bisa dipukul balik oleh menteri dan akan memberikan kesempatan bagi putih untuk melakukan serangan balik dan selanjutnya mengembangkan gajah mungkin ke peta ini, melanjutkan nanti menggeser lagi betengnya ke lajur pusat dan putih akan mendapatkan posisi yang lebih baik, bisa mengantisipasi serangan-serangan berikutnya dari hitam. Apalagi menteri juga sekarang mengawal pion dari ancaman gajah ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Pada posisi seperti ini kawan, pada saat kuda lompat ke F3 menantang pertukaran menteri, Anishigiri langsung menerima, dipukul balik oleh beteng putih dan Anishigiri mendapatkan pion F2. Gajah putih berkembang ke F4 mengincar pion, pion didorong maju, dan selanjutnya beteng ke D2 mengancam gajah, gajah bergerak ke E3 menantang pertukaran. Diterima, dipukul balik, selanjutnya kuda lompat ke peta D4, mensentralisasi posisi kudanya kawan, dibalas dengan kuda ke C4 menyerang beteng, juga mengincar pion B2, beteng hanya digeser ke F2, berencana mendobel beteng, mengincar pion F7, beteng hitam juga ditumpuk di lajur E, dan beteng putih ditumpuk di lajur F. Dan Anishigiri melangkah kuda D6 untuk menjaga pionnya, juga mengontrol peta F5, mencegah pergerakan kuda. Kuda putih tetap lompat ke F5, terjadi pertukaran kuda, dipukul balik oleh beteng dan pion F6. Dan coba perhatikan kawan, jika dihitung secara materi, perbandingannya adalah 3 pion melawan 1 kuda putih. Masih cukup seimbang kawan. Tapi masalahnya jika putih membiarkan pion-pion hitam ini dapat didorong maju, maka putih sudah tidak bisa mengimbangi lagi pergerakan 3 pion melawan 1 kuda. Tidak cukup kawan 1 kuda menghadapi 3 pion. Dan permainan berlanjut, raja putih mulai bergerak ke G2, raja hitam juga bergerak F7, dan selanjutnya beteng bergeser ke D1, persiapan menuju peta D7. Di sini pion H5 dimainkan oleh Anishigiri, sebuah langkah yang menarik. Ini adalah langkah engine kawan dan merupakan langkah terbaik.
Mungkin langkah yang normal adalah pion G6 mengusir beteng. Setelah beteng ini bergerak mundur mungkin ke peta F2, pion ini bisa didorong. Tapi nyatanya Nishikori di sini bermain dengan langkah engine pion H5. Bukan berarti dia nyontek langkah engine kawan, mungkin dia sudah memperhitungkan secara matang langkah ini, jadi mirip dengan langkah engine. Dan pion gratis ini tidak diterima oleh Esipenko, dia menarik mundur beteng ke F2. Langkah terbaik adalah menerima pion ini kawan, walaupun ada skak di sini, raja kalian nanti bergerak ke peta G3 dan hitam mendapatkan pion di sini. Kalian bisa melanjutkan beteng bergerak ke D7 skak. Jika ditutup oleh beteng, terjadi pertukaran beteng di sini. Kalian bisa menggeser beteng kalian ke peta A5, mengincar pion, pion didorong, dan kuda bisa kalian aktifkan kawan. Dengan komposisi seperti ini, jika hitam salah melangkah juga, permainan kemungkinan akan berakhir remis. Dua pion menghadapi satu kuda masih bisa kawan, kuda dengan dukungan raja tentunya untuk berharap remis. Tapi pada posisi seperti ini saat ditawari pion H5, Esipenko menolak pion ini, menggeser betengnya turun untuk menghindari ancaman skak di sini, dibalas dengan pion G5 tentu, dan pion-pion ini siap didorong maju kawan nantinya. Dan sekarang beteng ke D7 skak. Beteng 3 turun ke peta E7 dan beteng kembali bergeser ke D6 mengincar pion. Di blokade lagi, beteng kembali melakukan skak. Kali ini gantian beteng 8 yang naik ke E7 memblokade. Dan beteng putih bergeser ke D8, persiapan menyerang dari belakang. Pion G4 dimainkan oleh Nishikori. Di sini beteng langsung digeser ke sisi kanan atau ke lajur H, mengincar pion. Di backup oleh raja di G6, beteng G8 skak ditutup oleh beteng. Selanjutnya beteng bergeser ke F8, mencegah pion ini didorong maju. Nanti bisa disikat kawan dengan dukungan dua betengnya. Raja hitam naik ke G5 dan kuda putih F1, selanjutnya pion H4. Di sini kawan, dua pion ini rasanya belum cukup untuk didorong maju untuk mendapatkan kesempatan promosi. Pion ini masih tertahan, jadi posisi sekarang kedua pemain cukup stuck sebetulnya, atau dalam posisi zugzwang di posisi sayap raja, dan kedua pemain akan beralih ke sayap menteri dengan pion-pionnya. Inilah yang dilakukan oleh Esipenko dengan pion A4 dibalas pion A5 dan pion B4 menantang pertukaran, tantangan ditolak dibalas dengan pion B6. Pion B pukul pion A5 dipukul balik, selanjutnya beteng digeser ke lajur A mengincar pion, di backup oleh beteng di E5, sekaligus persiapan mendorong pionnya maju. Dan di sini Esipenko tidak sabar lagi kawan, ingin mengaktifkan kudanya ke peta D2. Langkah provokasi dari Esipenko agar hitam bermain dengan pion G3-nya mengancam beteng dan tidak ada kontrol pada peta F3. Kuda nanti akan melakukan skak dan menggarpu beteng. Mungkin ide itu yang dipikirkan oleh Esipenko pada posisi ini tadi. Pada posisi ini kawan, langkah yang bisa dipilih oleh putih selain menggeser beteng ke peta atau lajur C atau bergeser ke lajur F mengincar pion ini kawan, merupakan pilihan yang bagus juga bagi putih. Putih masih bisa berharap remis jika pion ini tetap didorong maju ke F5. Kalian hanya bisa membuat langkah menunggu kawan, tidak perlu melangkahkan atau membuat pergerakan yang lain, mungkin langkah provokasi dengan pion H2. Jika pion ini didorong untuk skak menggarpu, kalian bisa mengorbankan kuda dan berharap dengan keunggulan satu pion yang didapat oleh hitam, kalian bisa berharap remis. Memang dari kacamata engine, hitam masih tetap unggul kawan. Tapi apapun masih bisa terjadi di posisi ini yang hanya unggul satu pion. Biasanya juga putih masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan remis jika hanya selisih satu pion. Oke, kita kembali ke permainan. Pada posisi seperti ini saat beteng naik melindungi pion, juga persiapan mendukung pionnya maju, Esipenko membuat kesalahan dengan kuda D2 dan dijawab dengan pion G3 mengancam beteng. Tentu saja melanjutkan rencananya, Esipenko dengan kuda F3 skak, raja maju ke F4. Esipenko tidak melanjutkan pukul beteng ini kawan, dia menarik mundur betengnya ke F1 terlebih dahulu sebelum pukul beteng ini untuk menghindari ancaman dari pion G3.
Tapi sudah terlambat kawan karena Anish-Giri bermain dengan pion H3 skak, membuat langkah pengorbanan. Mau kemana raja kalian kira-kira kawan? Esipengko ambil pion ini. Jika raja kalian bergeser mundur ke G1, pion G2 akan dimainkan. Jika beteng ini bergeser, maka kuda kalian akan tewas. Kuda harus tetap dilindungi kawan dengan beteng ke F2 dan raja ke G3. Jika sekarang kuda ambil beteng ini, maka pion H2 skak mat. Jadi kuda ini tetap harus membacking peta H2 kawan. Tapi tetap saja ancaman berikutnya adalah beteng ke peta E1 skak dipukul oleh kuda. Pion ini bisa didorong skak mat. Jadi beteng satunya akan digeser membackup peta H2. Jadi kudanya bisa membackup peta E1. Tapi beteng satunya bisa bergerak kawan untuk melakukan ancaman yang serius di sini nanti. Banyak sekali pilihan kalian di sini melangkah. Apakah mengorbankan beteng nanti bertukar pukul beteng ini. Tapi tetap saja posisi hitam dalam posisi unggul karena pionnya sudah maju satu petak lagi bisa promosi. Pada posisi ini saat terjadi ancaman skak di peta H3 dengan pengorbanan pion ini diterima oleh Esipengko. Dan selanjutnya adalah pion G2 tetap didorong untuk mengancam beteng. Sekali lagi jika beteng ini bergeser ke kanan atau ke kiri kawan, kudanya akan tewas. Di sini beteng naik ke peta F2. Dan setelah raja bergerak ke E3 ini, Esipengko pun menyerah. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan pada posisi dengan langkah kuda pukul beteng, maka beteng putih juga akan tewas dan pion ini bisa promosi. Atau pada posisi ini kalian mengorbankan beteng ini kawan, berharap kalian juga akan mendapatkan beteng hitam nanti. Tentu saja raja akan pukul kuda terlebih dahulu. Jika kalian pukul beteng hitam, ancamannya adalah ancaman skak mat di sini kawan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini saat beteng putih naik, raja hitam bergerak ke E3 mengancam dua perwira putih ini. Dua perwira putih ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi sangat logis Esipengko menyerah di posisi seperti ini. Itulah kawan permainan yang cukup menarik, yang cukup lihai dari Anish-Giri memanfaatkan keunggulan 3 pionnya melawan satu kuda di sayap raja tadi, berhasil mengantarkan satu pionnya bisa promosi. Paling tidak jika dipukul oleh beteng putih maka ancamannya juga serius kawan yang didapat oleh hitam tadi. Seperti yang kita lihat, hitam akan kehilangan perwira-perwiranya. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.